Nah, gimana Gio menurutnya? Mungkin dari Gio dulu pendapatnya lah untuk tema ibadah pada hari ini Gio. Gimana? Terima kasih, Rings. Jadi tema strategi hidup mahasiswa medis ini menurut saya sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa-mahasiswa bidang medis karena nantinya akan ada akan ada eh, kiat-kiat yang nantinya bakal sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswa medis, utamanya nanti setelah mereka sudah lulus menjadi dokter ataupun dokter gigi. Nah, selain itu, tema ini juga bakal mengajarkan juga bagaimana juga kiat hidupnya mahasiswa medis ketika menghadapi beberapa tekanan-tekanan yang nantinya mereka hadapi bukan hanya pada saat mereka kuliah, tapi juga tekanan-tekanan setelah mereka sudah menyelesaikan pendidikan medisnya. Sekian yang pendapat saya mengenai tema ibadah kita hari ini. Panjang Gio. Tapi bagus sekali, luar biasa sekali ya jawaban Gio. Mungkin kalau dari saya temanya mungkin sama juga pendapat saya sama persis dengan Gio. Mungkin kalau gimana ya? Strategi-strategi apa saja Gio menurutmu yang ada nanti di dalam tema ibadah ini? Dan di wadah nanti akan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang nantinya akan dibahas di dalam tema ini. Termasuk juga bagaimana kita sebagai mahasiswa Kristen juga harus bagaimana juga sebagai mahasiswa Kristen juga mempertahankan keimanan kita dan sekaligus mengimplementasikan keimanan kita sebagai mahasiswa medis. Terima kasih Gio. Dan untuk teman-teman dan kakak-kakak yang baru saja tiba Kak, terima kasih Kak untuk kesediaannya datang. Terima kasih juga teman-teman untuk kesediaannya datang pada sore hari ini dalam ibadah ini. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kakak-kakak dan teman-teman, saya arahkan Kak supaya jangan lupa untuk mengisi link evaluasi ibadah yang nanti akan disebarkan Kak. Dan mungkin ya teman-teman semuanya dan kakak-kakak juga sudah tidak sabar dari penjelasan Gioni sedikit, mungkin sudah tergambar apa yang akan ada dan yang akan dijelaskan dalam tema ibadah pada hari ini. Jadi tidak tunggu lama lagi, saya akan berikan kepada MC ibadah. Untuk MC ibadah saya persilahkan dengan kasih. Shalom, bagaimana kabarnya kakak-kakak dan teman-teman? Baik. Shalom Kak, baik. Baik Kak. Puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan di sore ini. Ada amin? Amin. Amin. Kita semua patut bersyukur karena atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita semua boleh masuk dalam tahun 2023.
Bahkan sekarang kita boleh melaksanakan ibadah PB yang perdana pada tahun ini. Meskipun saat ini kita tidak bertemu langsung untuk beribadah, akan tetapi hal itu tidak menjadi halangan kita untuk tetap mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Dan saya percaya setiap kita yang hadir di sini ikut beribadah karena kita rindu untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Sebelum memulai ibadah, saya meminta kesediaan kita semua untuk menutup aplikasi yang memungkinkan mengganggu kita untuk beribadah, agar kita semua boleh fokus sepenuhnya pada Tuhan untuk beribadah pada sore ini. Dan ada beberapa peraturan yang tertera di layar masing-masing, saya akan membacakannya. Yang pertama, mematikan mikrofon saat ibadah berlangsung, kecuali saat mengambil pelayanan. Yang kedua, mengaktifkan kamera jika tidak terkendala jaringan. Yang ketiga, menggunakan chat Zoom untuk kepentingan ibadah jika ada yang perlu ditanyakan. Yang keempat, ikut menyembah di tempat masing-masing dalam keadaan mic tetap di-mute. Yang kelima, disarankan untuk mengikuti ibadah di tempat yang tidak mendapat gangguan, serta menggunakan pakaian yang sopan. Dan yang keenam, MC akan mengarahkan selama proses ibadah berlangsung. Adapun daftar pujian yang akan kita nyanyikan adalah yang pertama, bagimu pujian, yang kedua, datanglah kebaiknya, yang ketiga, seperti yang kau ingini, yang keempat, Yesus kau sungguh baik, yang kelima, bagaikan bejana, yang keenam, hidup ini adalah kesempatan, yang ketujuh, bawa persembahanmu, dan yang kedelapan, ku akan bangkit. Dari daftar pujian yang tertera di layar, apakah ada pujian yang ingin dilatihkan? Ya, baik, jika tidak ada, mari siapkan hati kita semua untuk masuk dalam ibadah. Mari tenangkan hati dan pikiran kita, biarlah fokus kita hanya tertuju padanya. Mari ambil waktu teduh sejenak. Ucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang tak ada habisnya dalam hidup ini. Ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk hadir mengikuti ibadah persekutuan besar hari ini. Ucap syukur untuk setiap pelayan yang memberi diri, kiranya boleh melayani dalam roh dan kebenaran. Dan mari berdoa, kiranya Roh Kudus memberikan hati dan pikiran yang tertuju pada Tuhan dalam ibadah ini, mulai dari awal sampai selesai. Amin. Tuhan Yesus merupakan sahabat yang selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Kita boleh ada sekarang, itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Nya.
Dia yang selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita datang kepadanya membawa pujian. Dengan segenap hati, kita menyanyikan pujian bagimu, pujian. Ku datang padamu, pujianku hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Masih ada sukacita? Masih. Luar biasa. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat yang pertama mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur karena kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Ia bahkan selalu memelihara dan mengasihi kita. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita, kita menyanyikan pujian, datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka-cita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya kan bersorak-sorak, kan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami sepanjang hari ini, sehingga karena berkat dan penyertaan-Mu lah, kami semua boleh berkumpul di ruang Zoom pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kiranya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini, kiranya semuanya itu boleh jadi dalam nama anak-Mu saja. Amin. Kakak-kakak dan teman-teman, tak terhinggap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun seringkali dalam kehidupan, kita melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Seringkali kita lebih terfokus pada diri kita. Kita terlalu sombong dan tidak mempercayakan diri kita pada kuasa Tuhan. Kita bertindak dengan akal kita sendiri, bersandar pada kekuatan kita sendiri. Atau mungkin kita memiliki banyak hal untuk dikejar. Kita memiliki ambisi yang kuat untuk suatu hal, sampai kita melupakan Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Bahkan kita melalaikan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya dengan hanya terfokus pada hal-hal duniawi. Kita bahkan seringkali mengeraskan hati kita yang membuat kita tidak taat kepada teguran dan nasihat firman Allah serta lari dari firman-Nya. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk menghindari akan hal ini. Kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan, setiap perbuatan-perbuatan kita yang melawan Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Mari kita bawa semuanya di hadapan Allah dengan kesungguhan dan ketulusan hati kita secara pribadi. Kakak-kakak dan teman-teman, ingatlah bahwa Tuhan kita Maha Pengampun, walaupun kita sering menjauh darinya. Firman-Nya dalam Petrus 1 ayat 18 berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dia begitu mengasihi kita. Dia rela berkorban demi kita semua yang penuh dosa ini. Oleh karena itu, mari rendahkan hati dan merenungkan segala dosa kita, sambil menyanyikan pujian seperti yang kau ingini.
Kau membayar dosaku dengan darah-Mu. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan benar. Ku telah mati dan tinggal Kau, cara hidupku yang lama. Semua sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggal Kau, cara hidupku yang lama. Semua sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang ingini. Kakak-kakak dan teman-teman, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita, tetapi Dia selalu menyiapkan sukacita kepada kita setiap saat. Kasih-Nya selalu baru setiap saat, bahkan tidak pernah terlambat sedetik pun. Tak perlu khawatir tentang apapun yang akan kita hadapi ke depannya, karena Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa baik. Bahkan firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36 berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka dari itu, mari kita memuji dan mengagungkan Tuhan, karena hanya Dialah yang layak dari pujian dan penyembahan.
Dengan segenap hati, kita nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan segenap jiwa, kita memuliakan Tuhan karena Dia sungguh baik. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, memang indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, memang indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, memang indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebagai mahasiswa medis dan juga sebagai orang percaya, kita tentunya mengharapkan adanya perubahan. Baik itu perubahan dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan rohani kita. Untuk mencapai perubahan tersebut dalam kehidupan, kita harus membuat strategi hidup untuk mengubah kebiasaan kita menjadi lebih baik. Saat ini, kita akan bersama-sama mendengar sharing firman Tuhan mengenai makna dan pentingnya memiliki strategi hidup, bagaimana strategi hidup mahasiswa medis yang benar, serta tantangan dan solusi dalam membuat strategi hidup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Simon Tarigan SPTH TMTH. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita dan menyanyikan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kepada Bapak Pendeta, jangan kasih dipersilahkan untuk memberitakan firman Tuhan. Permisi Pak, mic-nya termute. Bisa? Sudah? Sudah Iya, Pak. dengar? Iya Pak, sudah ada. Sudah ya, oke. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan bersama dengan mahasiswa ini pada sore hari ini. Karuniakan kami roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti semua apa yang kami baca dan akan bicarakan pada sore hari ini. Tolong hamba-Mu oleh Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat sore semua ya, para mahasiswa, selamat tahun baru, dan selamat Natal walaupun sudah terlambat barangkali ya. Nah, materi yang diminta kepada saya pada sore hari ini adalah strategi hidup mahasiswa medis. Jadi saya konfirmasi dulu, ini yang hadir mahasiswa kedokteran dengan kedokteran gigi ya. Betul ya? Ada juga dari prodi lain Pak, seperti kedokteran hewan, keperawatan. Oh ya, tapi artinya yang berhubungan dengan medis lah ya. Iya Pak. Maupun medis hewan barangkali, tapi paling enggak berhubungan dengan medis. Oke. Nah, mari kita lihat dulu apa arti kata strategi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata strategi berarti adalah ilmu atau seni menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Jadi itu menyangkut pengetahuan, tapi juga bukan hanya pengetahuan, tetapi seni memakai pengetahuan itu. Ya, jadi itu adalah ilmu, namun tidak cukup ilmu. Ada seni yang harus, ada caranya bagaimana ilmu itu dipakai dalam menggunakan semua sumber daya. Sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Nah, konteks kita pada sore hari ini adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kalau bicara strategi, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan itu, kita memerlukan strategi. Saya kira ini sesuatu hal yang sederhana untuk dimengerti. Mudah-mudahan semua kamu sudah bisa mengerti ya. Artinya sebelum kita lanjut dulu strategi ini, kita harus tahu ada tujuan yang ingin dicapai. Orang ingin memenangkan perang, maka dia memakai strategi apa? Ya tentu strategi perang. Tapi strategi apa untuk memenangkan peperangan itu? Ya itu itulah inti pembicaraan kita pada sore hari ini. Ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita lanjut kepada strategi tadi, yang penting kita perhatikan adalah
Seperti saya katakan tadi, strategi itu mencapai suatu tujuan. Nah, oleh karena itu kita bicarakan dulu tujuan, ya. Hidup ini, siapapun dia, harus punya tujuan. Tetapi khususnya orang Kristen, firman Tuhan menjelaskan itu dengan jelas, bahwa hidup kita harus punya tujuan. Ya. Mari kita membaca, saya akan bacakan ya, karena ini Zoom memang agak sulit, kita terbatas untuk bisa berbagi, nanti saya suruh baca, sinyalnya di sana beling-beling, nanti suaranya jadi nggak jelas. Saya akan membaca. Tapi saya perlu dulu kejelasan, suara saya apa jelas didengar? Jelas, Pak, jelas. Oke, terima kasih. Kalau enggak saya tukar ininya, saya tukar providernya. Oke, saya akan membaca dulu dari kitab Pengkhotbah, pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Jadi artinya terbit di timur, tenggelam di barat, maka firman Tuhan katanya dia buru-buru lagi ke tempatnya terbit. Terbit lagi di timur, tenggelam lagi di barat. Terbit lagi di timur, tenggelam lagi di barat. Demikian. Tidak ada yang pernah melihat matahari terbit di utara kan? Ya, jadi yang berikut ayat yang ke-6. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Sama matahari tadi, angin juga dari utara ke selatan. Terus katanya ia berputar lagi ke utara, terus-menerus ia berputar, dan kembali lagi ke utara, berputar lagi ke selatan. Ada yang ke-7. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Sama juga yang tadi. Sungai mengalir ke laut. Kenapa laut tidak penuh? Karena air laut itu akan ketika matahari terbit, akan dipanaskan oleh matahari, menguap, dilemparkan lagi uapnya jadi awan ke hulu, hujan lagi di hulu, sungai penuh lagi, mengalir lagi ke laut. Demikian lagi, sama juga dengan matahari, sama juga dengan angin tadi. Ayat ke-8. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Nah, dalam firman Tuhan yang kita dengar tadi, tentang metafora tentang matahari, angin, dan sungai dan laut, sebenarnya firman Tuhan itu berkata tentang satu hal, yaitu tentang sesuatu yang berputar-putar. Itu berbicara tentang orang yang berputar-putar, tak punya tujuan, ya, berputar-putar saja begitu. Belajar, bekerja, cari uang, belajar lagi, bekerja, cari uang, terus berputar. Nah, hidup orang Kristen tentu tidak seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai tujuan, maka semua sumber daya kita akan tidak efektif atau bahkan bisa habis sia-sia. Ya. Saudara cari uang, kalau saudara tidak mengerti apa tujuan uang itu, saudara habiskan ke sana kemari, bangun rumah, habis itu bangun rumah, bangun lagi di sana, beli lagi mobil, baru 1 tahun ganti lagi mobil. Pokoknya saudara berputar-putar saja di situ. Maka firman Tuhan tadi mengatakan apa? Hidup ini membosankan. Saudara mungkin belum mengerti sekarang ya, masih muda. Tapi percayalah firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Ya. Saya baru mendapat suatu kiriman dari seorang teman yang bercerita tentang seorang yang paling kaya di Afrika. Jadi dia katakan seperti ini, dulu waktu dia masih muda, dia cari uang. Uangnya banyak sekali, Mi. Karena dia kontraktor minyak yang paling besar di Afrika sana.
tapi tetap dia tidak bahagia. Kemudian dia dengan uangnya mencoba untuk memberi semua barang berharga. Tas, emas, sepatunya harga puluhan juta, baju apa. Kesimpulannya dia tetap juga tidak bahagia. Ya. Kemudian dia mencoba lagi dengan uangnya keliling dunia ini, pun dia tidak bahagia. Sampai satu kali teman dekatnya minta kepadanya untuk membeli 200 kursi roda bagi orang-orang yang tidak bisa lagi berjalan. Nah, itu uang yang tidak terlalu banyak bagi dia. 200 kursi roda itu, saudara bisa tahu harga kursi roda di tempat tempat penjualan kursi roda sana mungkin sekitar 400-500 ribu, itu sudah mahal sekali lah. Jadi 200 kira-kira 10 juta. Uang 10 juta itu nggak ada arti sama dia. Tapi karena temannya ini memintanya, dia kemudian membelikan kursi roda itu. Tapi ketika kursi roda itu ingin diberikan kepada yang membutuhkan, temannya tidak mau. Dia bilang, saya minta kamu sendiri yang memberikannya. Singkat cerita, dia datang dan memberikan kursi roda itu. Saudara tahu, ketika orang-orang itu menerima kursi roda itu, dia melihat pada mata-mata orang yang menerima itu suatu ungkapan kegembiraan, mata yang bersinar, mata yang berterima kasih karena telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan melihat mata itu, orang kaya ini akhirnya sadar, inilah yang dia cari, kebahagiaan dalam memberi. Ya. Ketika dia pulang, dia membayangkan kembali mata-mata orang yang bersuka cita itu, bahkan ada yang menangis. Ya. Dan momen itu mengubah hidup orang kaya itu. Dari seorang yang terus-terus mencari, sekarang menjadi seorang yang memberi. Saudara, kita tadi sedang berbicara tentang tujuan. Jadi kalau kita tidak punya tujuan hidup, kita akan menghabiskan semua tanpa guna. Ya. Dan kemudian firman Tuhan ayat 8 tadi, hidup akan menjadi membosankan. Saya kira saudara tidak mau hidup yang membosankan. Saudara masih muda, sehat-sehat, ya. Saudara punya sesuatu yang masa depan yang sangat luar biasa yang ada di depan sana. Ya. Nah, kita lihat, kita semua memang punya tujuan hidup. Ya, kita punya tujuan masing-masing. Tapi tahukah saudara bahwa Allah juga punya tujuannya bagi saudara? Saudara juga punya tujuan, Allah juga punya tujuan. Pernah saudara renungkan ini? Nah, oleh karena itu sekarang sebagai orang-orang percaya, mari kita selaraskan tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Jangan dibalik ya. Selaraskan tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Bukan menyelaraskan tujuan Tuhan dengan tujuan kita. Jangan dibalik. Kita yang harus menyelaraskan tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Saya harap pada sore hari ini semua menjadi jelas ya, bahwa tiap-tiap saudara harus punya tujuan hidup. Nanti baru kita belajar tentang strategi. Nah, namun kenyataannya seperti ini ya. Hanya 40% mahasiswa yang punya tujuan hidup. Saudara tentu tanya, dari mana saya dapat ini? Saya sudah hampir 30 tahun mengajar di STT sana ya. Sudah menjadi dosen hampir 30 tahun. Jadi kebanyakan mahasiswa datang di STT juga tidak jelas tujuannya. Dan saya mengambil suatu kesimpulan sederhana ya. Dalam observasi saya seperti itu, ya saya pikir juga mahasiswa yang lain mungkin seperti itu. Ya mungkin lebih di sana, kurang di sini ya. Nah, dari 40% itu, hanya 50% yang punya tujuan. Ya. Jadi perhatikan tadi saya katakan hanya 40% mahasiswa yang punya tujuan hidup. Dari 40% itu, hanya 50% yang punya tujuan bergairah untuk mencapai tujuan itu. Artinya mereka passionate, mereka ada untuk mencapai tujuan itu. Mereka berusaha dari muda bagaimana mereka bisa mencapai tujuan itu.
Itu bagus ya. Namun hanya 15% yang punya strategi untuk mencapainya. Ya. Jadi hanya 40% mahasiswa yang punya tujuan hidup. Dari 40% itu hanya 50% yang bergairah, ya. Yang 50% lagi punya tujuan hidup, tapi tidak bergairah untuk mencapainya. Dia hidup biasa-biasa saja. Namun dari yang 40% itu, dari yang 50%, dari 40% yang punya bergairah itu, hanya 15% yang punya strategi. Yang lain ya tidak mempunyai strategi yang jelas bagaimana mencapainya. Jadi kalau bicara strategi, dia sudah punya ya. Saya selama mahasiswa rencanakan bikin ini ya. Kalau misalnya dia dokter, sekarang saya belajar, nanti kalau sudah koas, saya mencoba untuk berinisiatif, walaupun mungkin sudah pulang jam 2, saya berinisiatif untuk terus tambah ilmu, tambah keterampilan ya. Bagaimana menjahit luka, bagaimana membersihkan luka, ya. Proaktif dia untuk ilmu, ya. Nah, hanya 15% yang punya strategi. Nah, oleh karena itu saya harap nanti setelah selesai ini ada lebih banyak mahasiswa yang sadar bahwa hidupmu itu harus mempunyai tujuan supaya apa yang kau cita-citakan itu bisa tercapai pada akhirnya, ya. Nah, berikut, kalau kita tidak punya tujuan hidup, maka kita tidak akan bisa mengevaluasi hidup kita. Bagaimana kita bisa mengevaluasi tujuan aja nggak punya? Ya, kita tidak tahu kita sedang mundur, tapi kalau saudara punya tujuan hidup, saudara akan bisa ukur hidup saudara. Aduh, saya kenapa tahun 2022 semakin mundur ya? Nah, saudara bisa evaluasi karena saudara ada tujuan yang harus saudara capai. Tujuan itu membuat saudara tahu saudara semakin jauh dari tujuan atau semakin dekat. Jadi saudara bisa mengevaluasi. Ya. Berikut, jika Anda tidak punya tujuan hidup, Anda akan hidup sembrono. Ya, kamu akan hidup, teman bilang, ajak sana dugem, saudara pergi dugem, ajak sana mabuk-mabukan, saudara pergi mabuk-mabukan, ya. Saudara banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tak berguna, yang tak berhubungan dengan masa depanmu. Yang saya katakan sebagai hidup sembrono. Bahkan hidup Anda bisa tak terkendali. Anda jalani hidup seperti maunya Anda. Atau maunya lingkungan Anda. Ya. Kenapa? Karena Anda tidak punya tujuan hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, tujuan yang mendalikan kita. Saudara itu seperti kapal. Datang angin selatan, saudara bergerak ke arah utara. Coba saudara punya tujuan hidup, saudara akan kendalikan itu kemudi, bagaimana saudara akan terus bergerak ke arah tujuan. Ya, jadi saudara terus terombang-ambing di lautan yang luas. Datang angin selatan, saudara berjalan ke utara, datang angin utara, saudara mundur lagi, datang angin barat, saudara ke arah timur, datang angin timur, saudara ke arah barat, saudara tidak pernah mencapai tujuan saudara. Dan pada suatu masa, pada suatu titik, biasanya ini pada masa tua, saudara akan kecewa. Ya, saudara akan kecewa, saudara akan bilang begini, aduh, kenapa dulu saya tidak bikin begini, saya tidak bikin begitu. Tapi waktu sudah bukan milik saudara. Ya, jadi saudara akan kecewa. Nah, dalam mencapai tujuan, saya katakan tadi, kita harus membuat strategi. Nah, sebelum kita membuat strategi, kita harus tahu siapa kita. Di mana posisi saudara telah melihat slide ini? Saudara jenis orang yang mana? Kalau saudara ada yang paling bawah, saudara bahkan tidak tahu bahwa saudara tidak tahu, wah, saudara harus banyak belajar. Tapi bagus. Itu sesuatu yang bagus, bahwa saudara tidak tahu bahwa saudara tidak tahu. Ya. Maka saudara butuh teman yang memberitahu saudara. Saudara butuh banyak teman, butuh banyak belajar. Tapi kalau saudara ada di atas, saudara dalam posisi yang baik untuk memulai strategi saudara. Saudara tahu bahwa saudara punya kemampuan. Ya. Saudara tahu bahwa saudara punya kemampuan.
Yakin saudara, itu bagus. Keyakinan diri itu bagus. Itu bukan bentuk kesombongan, tidak. Ya, itu kita yakin betul saya bisa. Nah, itu bagus. Nah, saya ajak saudara untuk lihat ini di mana posisi saudara. Atau saudara tahu bahwa Anda tidak tahu. Saudara perlu cari orang lain untuk mengajari saudara. Atau saudara tidak tahu bahwa Anda tahu. Saudara butuh orang lain juga untuk beritahu, kau itu pintar sebenarnya ya. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Jadi saudara harus tahu dulu di mana posisi saudara untuk saudara bisa memulai strategi apa yang saudara pakai. Kalau saudara pakai strategi orang yang di atas, sementara saudara posisinya ada di bawah, saudara akan gagal. Orang di atas ini hebat. Ya, dia tahu bahwa dia mampu. Kenapa? Dia punya banyak kemampuan. Dia tahu. Dia mungkin bersiap dari sejak awalnya. Ya. Orang tuanya juga mungkin mempersiapkan dia. Dan mungkin dia mempunyai semua sumber daya untuk itu semua. Ya. Dia mungkin menguasai 3 bahasa. Dia Dia banyak pengetahuan. Ya. Nah, tapi tidak masalah. Dimanapun posisi saudara, yang penting saudara tahu. Di sana saudara memulai, dan saudara pakai strategi yang tepat untuk saudara. Tidak bisa memang semua strategi berlaku bagi semua orang. Itu tidak mungkin. Bayangkan saudara, kita mau berperang melawan orang 100 orang. Pasukan kita cuma 20 orang. Kita mau serang frontal. Habislah kita 100 lawan 20. Tapi mungkin kita bisa pakai cara. Kita bagi atas 5 orang, ada 4 grup. 5 orang ke sana, 5 orang kemari, ya. Itu namanya strategi. Tapi kalau kita 20 orang cuma sana 100, kita berani berkelahi berhadap-hadapan, pastilah kita kalah, ya. Nah, ini hanya cara bagaimana saudara untuk tahu memulai strategi apa yang saudara pakai. Ini tantangan pertama yang saudara hadapi adalah diri saudara sendiri. Ya. Nah, berikut. Apa tujuan strategi? Sebelum kita nanti masuk strategi. Ya. Tujuan strategi pada akhirnya untuk mengubah diri kita sendiri mengalami transformasi. Jadi, pola-pola perilaku kita, nah untuk kita dapat berubah dari diri kita mengalami transformasi, maka diperlukan misi, visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut. Dalam ini kan kita sudah lebih tajam ya, sebagai orang Kristen, kita harus punya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan ya, perubahan diri, kita tidak cukup hanya berkembang secara diri, tapi harus mengalami transformasi. Transformasi itu berubah. Kata itu dipakai oleh Paulus kepada orang Roma untuk mengatakan bagaimana mereka sebagai ciptaan baru, ya, mengalami transformasi. Orangnya tetap sama, tapi telah mengalami transformasi, berubah. Bentuk manusia tetap sama, tapi manusia itu sudah berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu namanya transformasi. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang tidak mau berubah. Nah, ini Stephen Covey mengatakan, hanya 15% orang yang mau berubah. Orang-orang ini akan menjadi pemenang. Karena mereka mau berubah. Berubah terus. 70% lagi ya ada di tengah-tengah. Sedikit berubah, mundur lagi ya. Dan 15% lagi sama sekali tidak mau. Dia sudah nyaman dengan pola pikir lamanya. Ya. Dia sudah nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya, tidak mau berubah. Nah, Anda masuk yang mana? Ya. Nah, kalau Anda mau berubah, Anda masuk 15%, nah Anda masuk ke dalam apa yang saya katakan tadi, berubah dari diri sendiri, mengalami transformasi. Ya. Nah, saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, saya harap saya tidak terlalu cepat ya. Nah, ini enggak enaknya Zoom ya, tidak ada yang bisa angkat tangan, tidak ada yang bisa.
Oke. Nah, rumuskanlah visi saudara apa? Apa visi saudara ke depan sebagai dokter? Apa visi saudara? Kalau visi saudara adalah banyak pasien, itu bukan visi, ya. Itu bukan visi. Apa visi saudara? Saudara ingin menolong banyak orang, visi saudara. Saudara ingin melihat masyarakat di mana saudara akan lebih sehat. Nah, itu namanya visi. Itu namanya mimpi. Saudara mau dimanapun saudara hadir, orang akan merasakan sesuatu yang lain karena saudara ada. Orang akan merasa tenang, oh karena ada dokter Ronald di sini, ya kita aman. Ya, itu namanya visi. Nah, untuk itu apa yang harus saudara lakukan? Ada beberapa hal yang harus saudara lakukan untuk melaksanakan misi saudara, visi saudara. Kalau visi tadi adalah mimpi kita, maka misi adalah pekerjaan kita. Itu misi adalah terdiri dari action-action yang saudara harus buat. Salah satu yang saudara harus buat sekarang adalah belajar tentunya. Ya, tak mungkin saudara bisa menjadi dokter yang pintar kalau saudara tidak belajar dengan baik. Tidak mungkin saudara menjadi dokter gigi yang pintar kalau saudara tidak belajar dengan baik. Nanti saudara cabut giginya, akarnya tinggal terus. Ya, kenapa? Karena saudara tidak pernah berlatih cabut gigi yang baik sedari mahasiswa. Ya, tiap cabut gigi orang akarnya patah, tiap gigit cabut orang akarnya patah. Misalnya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, visi, misi, dan nilai yang saudara anut. Nilai apa yang saudara anut? Kejujuran, nilai menghargai manusia yang tinggi, nilai apa lagi? Menjaga hidupmu. Ya, ini semua banyak. Nah, saudara harus punya nilai-nilai ini yang saudara harus pegang selama dalam perjalanan hidup itu. Saya tidak mengatakan saudara menjadi orang yang sempurna, lantas saudara tidak pernah gagal, bukan. Ya, tapi paling tidak saudara punya visi, misi, di mana kalau saudara misalnya terpleset, saudara ingat kembali, oh visi saya seperti ini. Saudara bangkit lagi, bangun, kembali lagi. Ya. Tanpa proses ketiga di atas, maka perubahan saudara untuk mengalami transformasi itu kemungkinan besar akan gagal. Saya bukan berbicara tentang hal teknis-teknis tentang dunia sekuler, tidak. Saya sedang berbicara tentang hal-hal rohani. Tidak ada sesuatu di dalam hal-hal rohani yang terjadi seketika. Semua itu mempunyai proses. Paulus dipanggil Tuhan memang seketika. Tiba-tiba dia melihat Tuhan Yesus, memanggil dia. Tapi saudara lihat, 4 tahun dia harus dikirim ke Mesir untuk belajar. Dia dikirim dulu kepada Ananias untuk mengalami pembaharuan. Setelah itu dia mengasingkan diri ke Mesir belajar. Ya, tidak ada sesuatu yang hal-hal rohani yang bisa terjadi secara instan. Jangan saudara pikir kalau Roh Kudus bekerja lantas akan terjadi secara instan, tidak. Ya. Pekerjaan Roh Kudus membaharui kita memang instan. Tapi bagaimana pembaharuan itu terjadi dalam diri kita itu adalah baik proses. Proses demi proses terjadi. Ya, dan saudara harus ikuti semua itu walaupun mungkin saudara jatuh bangun untuk hal-hal seperti itu, ya. Nah, di dalam proses itu 3 hal ini saudara pegang. Hati saudara harus bekerja, kepala saudara harus bekerja, artinya pikiran saudara harus bekerja, otak saudara harus bekerja, tapi juga tangan saudara harus bekerja. Ya. Jadi hati saudara harus bekerja, kepala saudara harus bekerja, tangan saudara harus bekerja. Banyak orang pakai kepala, pakai tangan, tidak pakai hati. Saudara tidak akan maksimal dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan. Semua pekerja-pekerja Tuhan yang berhasil itu memakai hatinya.
Tapi kalau saudara juga hanya pakai hati, tidak pakai kepala, saudara akan terombang-ambing oleh perasaanmu. Harus juga kepalamu pakai. Ya, karena saudara sudah dilatih untuk berpikir rasional. Dan tanganmu yang bekerja. Nah, saudara lihat bagaimana strategi itu berjalan. Ya, dari pengalaman dan pengetahuan saudara. Pengalaman ini adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara manajemen diri saudara yang baik, belajar dengan baik, mengikuti semua silabus-silabus yang diberikan selama semester depan dengan baik, kehadiran dengan baik, ya, konsisten. Bagaimana pengetahuan? Saudara belajar terus, mencoba hal-hal baru yang kreatif. Saudara menjadi orang yang proaktif. Ya, saudara nggak menunggu. Bagi saudara yang sudah koas, lihat seniornya kerjakan ini, kenapa saudara nggak minta? Dok, bisa nggak saya coba ngerjakannya? Kalau saudara diam-diam, dokternya aja ngerjakan sendiri. Karena dia juga kurang kerjaan, dia perlu berlatih. Kenapa saudara nggak minta? Ya, saudara ikut operasi di kamar operasi misalnya. Setelah mau selesai jahit, kenapa saudara nggak belajar? Dok, bisa saya selesaikan jahitannya? Saya dulu begitu waktu zaman saya. Ya, nggak apa-apa, saudara hanya menjahit sisa-sisa nggak apa-apa, tapi tangan saudara terlatih untuk menjahit. Itu contoh-contoh bagaimana kita memulai strategi, ya, dari pengalaman, pengetahuan, ya. Yang kedua, ketika kita membuat strategi bagaimana kita maju, kita nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kita tidak mungkin melihat diri kita sendiri. Kita memerlukan orang lain yang kita ajak bicara, yang kita ajak bertukar pikiran. Kira-kira apa yang saudara sedang ingin lakukan dalam strategi saudara berjalan? Tentu saudara bertanya kepada Tuhan, itu harus. Tapi ingat, saudara membutuhkan orang lain. Tentu tidak perlu banyak orang. Kalau saudara kasih tahu semua orang tentang strategi saudara, itu namanya bukan lagi sharing, itu sudah namanya pengumuman. Ya, sharing saudara perlu 2-3 orang yang saudara tahu rohaninya baik, saudara bisa percaya dia, atau seorang kakak kelas, kakak pembina, saudara bisa tanya, Kak, begini-begini, saya bagaimana begini. Saudara bisa dapat masukan, bisa mendapat pendapat, ya. Pada akhirnya saudara sendiri yang menyimpulkan nanti. Saudara menyimpulkan bagaimana dengan strategi saudara. Saudara mau terus laksanakan setelah mendapatkan masukan-masukan dari senior, dari teman-teman tadi, apakah saudara mau ubah? Atau saudara mau batalkan? Saudara, ini bukan suatu hal yang tidak dalam firman Tuhan. Nanti saudara baca dalam kitab Nehemia, bagaimana Nehemia ketika dia membangun bait Allah, ya. Semua tahapan-tahapan ini dia lakukan. Ya. Dia membagikan keinginannya, kemudian setelah sampai di Yerusalem, dia melihat situasi, ya. Dia mendapat masukan dari orang lain, ya. Akhirnya dia menyimpulkan, kita harus bangun. Ketika dia membangun, kemudian ternyata ada orang-orang yang berkhianat, dia berhenti sebentar. Dia rubah lagi strateginya. Kita bangun sambil kita pegang senjata. Sekarang begitu. Ya, kenapa? Karena selalu ada orang yang mengganggu. Jadi saya sedang berpikir itu Nehemia, tangan kanannya mungkin menghancurkan batu, tangan kirinya pegang senjata. Kalau pas sedang kerja ada orang yang mengganggu, siap untuk berperang. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan seperti ini, saudara sendiri yang membuat kesimpulan untuk dirimu sendiri. Kalau saudara sudah sampai pada kesimpulan mengubah atau mengubah sebagian atau melaksanakan, saudara laksanakan. Tentu dalam pengalamannya akan berputar lagi, ya. Saudara bertambah lagi pengalaman saudara, bertambah lagi pengetahuan saudara, saudara sharing lagi, ini akan terus berputar. Demikian saudara mendapatkan suatu strategi terus dalam hidupmu yang terus berkembang, yang membuat saudara nanti dapat mencapai tujuan saudara. Saya harap sampai di situ kita sudah
bicara tentang strategi ya. Ada tantangan, pasti ada. Jangan tanya kalau tantangan, pasti ada. Ya. Tetapi persoalannya jangan kalah dengan tantangan itu. Ya. Di dalam tusar yang diberikan kepada saya, tantangan itu saya rumuskan. Kadang-kadang ada orang yang mengalami tantangan mundur. Kenapa? Seperti kita bilang tadi pada awal, ya, dia memang tidak punya tujuan hidup. Ya. Kalau saudara sudah punya tujuan, saudara sudah buat strategi, saudara tidak konsisten dengan strategi saudara. Ya. Ada tantangan-tantangan. Tantangan bisa dari kita, bisa juga dari luar. Ya. Jangan pernah saudara pikir saudara bisa jalan sendiri. Itu kesalahan-kesalahan yang fatal. Saudara membutuhkan orang lain. Ya. Ingat, saudara sedang berperang. Ya. Nah, apa tujuan daripada ini semua? Pada akhirnya saudara akan menghasilkan 4 hal untuk diri saudara. Yang pertama, saudara akan kuat secara fisikal, saudara kuat secara emosi, saudara kuat secara mental, dan secara spiritual saudara semakin kuat. Ya. Fisikal ini tentu saudara butuh tidur, butuh makan, ini semua bagian strategi, ya. Jangan pikir kalau kita mau di dalam Tuhan, bekerja bagi Tuhan, kita abaikan kesehatan kita. Wah, saudara, itu sia-sia, ya. Saudara melakukan pekerjaan Tuhan dengan fisik saudara juga, bukan? Nah, ya. Saudara sebagai dokter, saudara sering sakit-sakit, bagaimana saudara bisa maksimal? Ya. Jadi, ini penting. Bagaimana ini fisikal? Tentu makan yang baik, istirahat yang baik, olahraga yang baik, ya. Kemudian saudara akan mendapatkan kepintaran emosional. Ini penting dalam menghadapi orang-orang di sekeliling saudara. Mental saudara akan menjadi baik. Ya. Orang sekitar saudara mungkin bisa marah-marah, di tengah marah-marah saudara tetap bisa menjadi orang sabar. Ya. Dan pada akhirnya semua ini akan berujung pada spiritual saudara akan menjadi baik. Secara spiritual saudara mempunyai spiritual yang baik. Kita sedang sering mendengar di gereja, bukan semua orang Kristen sama. Ya. Tidak semua orang Kristen sama. Tidak semua orang Kristen mempunyai spiritual yang sama. Kita memang punya Tuhan yang sama. Kita semua dikasihi oleh Tuhan yang sama. Tapi bagaimana tiap-tiap orang berhubungan dengan Tuhan secara spiritual, itu tidak sama. Lihat aja di gereja, saudara lihat. Ya, ada orang yang datang sudah mau khotbah, ada orang yang datang sudah pulang sebelum berkat, ada orang yang ketika khotbah pergi keluar merokok. Bagaimana mau dikatakan itu spiritual yang baik? Lihat aja di gerejamu, nggak usah jauh-jauh. Ya. Nah, jadi hasil dari semua apa yang saudara buat tadi, ini dia. Ya. Nah, ini nanti akan saudara nampakkan ketika saudara sudah menjadi dokter, dokter gigi, dokter hewan, atau perawat, ketika saudara bekerja di luar berhubungan dengan orang lain. Ini yang saudara bawa semua. Fisikal, emosional, mental, spiritual, ini akan menjadi kesatuan dari hidup saudara. Saudara akan bawa di luar. Ya. Nah, itu tadi saya bilang physical intelligence, ya, olahraga, kerja, istirahat, kemudian mental intelligence, ya, saudara semakin pintar. Kenapa? Saudara belajar, rajin masuk di perpustakaan. Perpustakaan itu gudang ilmu. Kalau Anda seorang dokter atau dokter gigi, UGD itu gudang ilmu. Jadi jangan lari-lari dari UGD. Ketika UGD tekun di UGD itu gudang ilmu di situ. Ya, pasien-pasien darurat datang, saudara punya kesempatan tangan pertama untuk menangani. Gudang ilmu itu. Ya. Emosional saudara akan menjadi terlatih. Saudara belajar mengenalkan diri, saudara belajar untuk menguasai diri, ya. Dan akhirnya ini saudara, ya. Penting emosi ini ketika kita berhubung dengan orang. Kesadaran diri akan
menghasilkan pengendalian diri, dan itu ada dalam wilayah privat. Tapi kesadaran diri juga akan menimbulkan kesadaran sosial. Pengendalian diri akan membuat saudara menjadi orang-orang yang terampil dalam hubungan sosial. Kenapa? Karena saudara bisa mengendalikan diri. Ya. Saudara disenangi oleh orang. Kenapa? Saudara mau marah, saudara tidak marah, saudara emosi nggak nampak di muka saudara. Ya. Terampil saudara dalam memanage kehidupan sosial. Dan ini akan membuat saudara berhasil di dalam kehidupan saudara kelak ketika saudara sudah menjadi dokter, dokter hewan, atau apapun yang saudara jadi nanti. Ya. Nah, spiritual intelligence, ini dia. Ya. Saudara mendengar suara Tuhan kan? Nah, tentu ini hasil daripada hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, HPDT. Ya. Saudara memberi waktu setiap pagi untuk bersaat teduh, mendengarkan Tuhan berbicara, ya. Itu tidak akan sia-sia, saudara. Tidak ada sia-sia. Apalagi saudara punya jurnal diri yang rutin saudara punyai. Tiap hari saudara catat perkembangan saudara. Oh, itu akan membuat saudara semakin bertumbuh, ya. Saudara akan menjadi orang yang selalu mendengar suara hati. Sebelum melakukan, saudara dengar suara hati saudara. Datang pasien, kira-kira mampu nggak pasien ini membayar? Pikiran saudara terus terangsang, ya, untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Pikiran itu bermuara pada tindakan saudara, dan ini semua akan mempengaruhi lingkungan di mana saudara ada. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini tidak mungkin, pasti lingkungannya akan menjadi sejahtera, lingkungannya akan menjadi nyaman karena kehadiran dia. Ya. Nah, saudara, ini akan saya bagikan dalam kaitan dengan bagaimana saudara punya strategi untuk membangun diri. Dan di akhir daripada presentasi ini, saya akan membuat tips-tips, beberapa tips bagi saudara. Tips yang pertama dari Stephen Covey, seorang penulis yang terkenal sekali di dunia ini, sudah meninggal. Live out of your imagination, not your history. Ya. Hiduplah dengan mimpi-mimpi saudara, bukan dengan masa lalu saudara. Siapapun saudara. Orang tua saudara mungkin kaya, jangan bangga dengan kaya. Saudara sedang hidup dengan mimpi saudara. Sebaliknya, orang tua saudara mungkin tidak berarti di kampung, miskin yang paling miskin. Juga jangan kecewa. Mimpikanlah hal-hal yang baik di depan. Saudara akan menjadi orang yang berhasil. Catat yang dikatakan oleh Stephen Covey ini. Ya. Live out of your imagination, not your history. Bermimpilah yang besar-besar. 3/4 aja dari mimpi besar saudara itu tercapai, saudara sudah puas nanti. Saudara bisa melihat ke belakang. Saudara akan puas dengan saudara akan puas dengan Tuhan, saudara akan puas dengan semuanya. Apa? Karena itulah keinginan Tuhan bagi kita, ya, bagi anak-anaknya. Berikut, tips yang berikut. Private victories precede public victories. Kalimat bahasa Inggris ini sebenarnya mengatakan begini. Kalau saudara mau berhasil di orang banyak, saudara harus berhasil dulu memanage dirimu sendiri. Itu arti kalimat ini. Saudara nggak bisa balik ini. Nggak bisa saudara balik. Saudara mau sukses di depan orang, sukses dalam karir, tapi saudara tidak berjuang untuk dirimu sendiri. Nggak ada itu. Stephen Covey bilang, kamu nggak bisa balik. Ya. Saudara harus dulu melatih diri saudara secara privat. Baru nanti saudara bisa berhasil depan orang banyak. Oleh karena itu, taburlah hal-hal yang baik. Ya. You can harvest a crop before you plant it. Kamu akan menuai hal-hal yang baik kalau kamu tabur yang baik. Ya. Dan yang terakhir, beberapa tips untuk saudara untuk berhasil. Inilah dalam berhubungan dengan orang, catatlah kata-kata ini. Kalau buat salah, cepatlah mengaku, saya salah. The 6 most important words. I admit I made a mistake. Kalau buat salah,
Jangan malu-malu bilang saya salah. Five most important words. You did a good job. Puji orang kalau dia kerjakan yang baik. Jangan pelit-pelit dengan pujian. Kalau orang melakukan yang baik, puji dia. You did a good job. Four most important word. What is your opinion? Apa pendapat? Jangan pikir orang lain bodoh, saudara pintar. Orang lain juga pintar. Yang tanya pendapatnya, apa pendapatmu? 3 kata yang penting. Jikalau Anda bersedia, Anda senang. 2 kalimat penting, terima kasih. Selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Selamat pagi, kata orang. Terima kasih, selamat pagi juga. Satu kalimat penting, selalu pakai kata kami. Dan kata yang terakhir yang saudara pakai yang paling akhir adalah saya. Jangan balik. Saya selalu saudara mendahului dengan kata saya. Kata saya adalah kata yang terakhir. Bahkan jika perlu tak usah diucapkan. Ya. Saya kira itu dari saya pada sore hari ini. Jikalau masih ada 1-2 pertanyaan, nanti saya akan jawab. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk presentasi pada sore hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara. Berkati para mahasiswa ini dalam melanjutkan kehidupan mereka. Tolong mereka menggapai cita-cita dan mimpi-mimpi mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Simon Tarigan SPTH TMTH yang telah memberitakan firman Tuhan yang begitu memberkati kita sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan. Strategi hidup yang benar merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh kita sebagai mahasiswa medis. Karena melalui strategi hidup yang didasarkan atas Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat memiliki hidup yang penuh sukacita sebagai mahasiswa medis, serta memiliki sukacita dalam Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah membaharui kita, mari kita kembali memuji Tuhan melalui pujian, hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu Tuhan di hidup ini harus jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya berhenti untuk berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan cemas dengan sedih hati atau karena keterpaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin membantu pelayanan di persekutuan melalui persembahan, dapat dikirim melalui nomor rekening atau akun pembayaran virtual yang ada di layar, serta menu chatso masing-masing. Sambil menjalankan persembahan syukur kita, mari kita nyanyikan pujian bagi Dia. Kita menyanyi Bawa Persembahanmu.
bahwa persembahanmu yang memenuhi Tuhan dengan darah ini bahwa persembahanmu dengan suka, bahwa persembahanmu ada sukacitamu, bahwa persembahanmu ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bahwa persembahanmu ada sukacitamu, bahwa persembahanmu ucaplah syukur. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kepada Kak Popi dipersilahkan dengan kasih. Ya, shalom, selamat sore. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Popi. Berarti ada pokok doa yang akan kita doakan sama-sama pada sore hari ini. Yang pertama, ucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan yang kita alami. Kemudian, ucap syukur untuk setiap jawaban doa dari pergumulan-pergumulan yang kita alami. Ucap syukur untuk ibadah PB yang boleh terlaksana pada sore hari ini. Ucap syukur untuk persembahan yang boleh terkumpul. Ucap syukur untuk setiap anggota PMK yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Kemudian ucap syukur untuk persiapan PKK 1 dan 2 yang boleh dilaksanakan, dan doakan lanjutan persiapan PKK yang ketiga. Kemudian doakan anggota PMK yang belum sempat hadir dalam ibadah PB saat ini. Doakan pengerjaan e-Bulletin Nafiri edisi Februari. Kemudian doakan proses pencarian peserta Praying Challenge. Doakan proses pencarian panitia Paskah. Kemudian doakan proses pencarian peserta training MC dan pemusik. Doakan persiapan LPJ Panitia Natal. Kemudian doakan pengurus dan anggota PMK dimanapun saat ini. Kemudian doakan anggota PMK beserta orang-orang yang dikasihi. Kemudian doakan pengurus serta anggota PMK dalam membangun HPDT dan HPDS-nya. Doakan mandiri setiap pengurus dan anggota PMK. Doakan anggota PMK yang dalam proses pencarian judul, penyusunan proposal maupun skripsi. Doakan kakak-kakak klinik dalam pendidikannya. Doakan kakak-kakak alumni dalam pekerjaan. Kemudian doakan kampus Unhas, sekretariat PMK dan Kota Makassar. Kemudian doakan gempa bumi yang akhir-akhir ini sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian berdoa bagi pemerintah kita. Kemudian doakan suku-suku di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh Injil. Adapun untuk pokok doa untuk pembicara kita, doakan setiap pelayanan yang dikerjakan oleh Bapak Pendeta Simon Tarigan. Ya, mungkin masih ada pokok doa yang mau ditambahkan untuk kita doakan sama-sama. Ya, baik, jika sudah tidak ada, mari kakak-kakak dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kita doa. Allah yang Maha Kuasa yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Bapa untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami.
hingga kami masih boleh ada saat ini. Engkau memberikan kami kesempatan nafas kehidupan untuk menikmati hari yang indah ini yang disediakan ibadah hari ini yang boleh hadir dan bersama, boleh menjadi sulu dan dalam langkah khusus menyusun kami bahkan juga teman boleh dasar dari operator semua pembicara Tuhan yang mereka dalam setiap kehidupannya, pelayanan yang mereka kerjakan, biarlah selalu menguatkan selalu dalam setiap tanggung jawab yang diambil, khususnya untuk Bapak Pendeta dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Tuhan yang mengerti dan menyertai selalu dalam apa yang dikerjakan dan boleh menjadi berkat untuk anak saat ini. Mengucap syukur untuk setiap doa yang boleh alami bulan pergumulan kami melewati. Jawab setiap doa kami, masih ada teman-teman yang memiliki pergumulan, dengarkan doa Tuhan yang bisa keluar dari setiap pergumulan kehadapi. Kami ucap syukur sembahan terkumpat ini kiranya memberkati mengelola baik sesuai dengan khususnya kami di PFK khas apa kami ucap untuk PM yang boleh berpanjang, kiranya Tuhan dan mereka masih berkati dalam pendidikan dan apa bukan boleh tetapkan dan terang pun mereka. Saat ini Jumi datang untuk PKK kelompok kecil itu dan yang kedua semua karena Tuhan. Kami juga berdoa Bapak nanti kiranya boleh berjalan dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ini belum sempat hadir dalam ibadah PB saat ini, Engkau memberkati mereka dalam kehidupan masing-masing, dalam setiap apapun yang dilakukan saat ini, biarlah tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pengerjaan e-buletin Nafiri edisi Februari. Kiranya setiap proses pengerjaannya Tuhan yang memberkati, khususnya kepada Komisi Nafiri yang mengerjakannya. Biarlah Engkau memberkatinya, boleh dikerjakan dengan baik dan nantinya boleh selesai dengan tepat waktu. Kami juga datang berdoa ya Bapa untuk proses pencarian peserta Prank Challenge. Semoga banyak anggota PMK yang rindu untuk bergabung, untuk sama-sama terwadahi dalam membangun kehidupan doa kami setiap hari. Kami juga berdoa Bapa untuk proses pencarian panitia Paskah. Semoga banyak dari teman-teman PMK yang rindu untuk memberikan diri dalam melayani Tuhan dalam kepanitiaan Paskah ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk proses pencarian peserta training MC dan pemusik. Kami berdoa semoga teman-teman dari anggota PMK rindu untuk mau membangun dan mengasah talenta yang dimilikinya dan mengembangkannya untuk setiap pelayanan yang dikerjakan ke depannya, dan semua itu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk persiapan LPJ dari Panitia Natal. Semoga boleh Engkau tuntun dan sertai dan boleh selesai tepat waktu dan nantinya boleh melaksanakan LPJ dan boleh mempertanggungjawabkan setiap pelayanan yang mereka telah kerjakan. Kami juga berdoa Bapa untuk pengurus dan anggota PMK saat ini dimanapun mereka berada,
yang kami sedang dalam masa liburan, Tuhan yang memberkati setiap kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami boleh mempergunakan waktu dengan baik. Dan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anggota PMK beserta orang-orang yang dikasihi, baik keluarga, sahabat, dan pasangan. Kiranya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan Tuhan yang menyatakan kesembuhan untuk teman-teman anggota PMK atau orang-orang terkasih yang sedang dalam kelemahan tubuh, dan biarlah boleh beraktivitas kembali. Kami juga berdoa Bapa untuk pengurus serta anggota PMK dalam kami membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan dan sesama. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kebijaksanaan, serta hikmat untuk kami tetap menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan dan sesama dengan baik, dan semakin hari semakin baik. Kami juga berdoa Bapa untuk manajemen diri, keuangan, serta perasaan kami. Kami semoga Tuhan yang menuntun dan menyertai kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami boleh memanajemen waktu dan diri kami dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk anggota PMK yang sedang dalam proses pencarian judul, penyusunan proposal maupun skripsi. Tuhan yang memberikan ketekunan setiap kami, serta hikmat sehingga boleh dikerjakan dan selesai dengan tepat waktu dan atas tuntunan dan penyertaan-Mu Bapa. Dan biarlah teman-teman boleh tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Demikian kami juga berdoa Bapa untuk kakak-kakak klinik dalam masa pendidikannya, dalam kelas dan profesi yang mereka sedang kerjakan sekarang. Tuhan yang memberkati, dalam mereka boleh menjaga kesehatan dengan baik, berikan kekuatan untuk menjalani masa pendidikannya, dan biarlah Bapa boleh belajar dengan baik dan kelak boleh diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk kakak-kakak alumni dimanapun mereka saat ini. Kami berdoa Engkau yang memberkati dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap profesi mereka masing-masing. Tuntun dan sertai Bapa, dan biarlah tetap mengandalkan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Serta kami juga berdoa untuk pelayanan yang mereka kerjakan, serta keluarga mereka, Tuhan yang memberkati, dan biarlah nama Tuhan saya tetap puji dan dipermuliakan. Juga berdoa Bapa untuk kampus Unhas, Sekretariat PMK Kota Makassar, serta dimanapun kami saat ini, kiranya selalu dalam kondisi yang aman, dalam lindungan dan penyertaan-Mu Bapa. Kami pun berdoa Bapa untuk gempa bumi yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan yang turut campur tangan, Engkau menjaga setiap kami, semoga semua masyarakat semua dalam keadaan yang aman dan dalam lindungan-Mu Bapa. Kami pun berdoa untuk pemerintahan kami, karena Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, diberikan hati yang jujur dan tetap tulus untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, dan biarlah negara kami menjadi lebih baik ke depannya. Kami pun berdoa untuk perdamaian bagi setiap bangsa di seluruh dunia, biarlah Tuhan yang memberkati setiap pemimpinnya, dan biarlah kami tetap menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Kami pun juga berdoa Bapa untuk suku-suku yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum terjangkau oleh Injil. Tuhan yang memberkati setiap orang-orang di sana, Tuhan yang mengutus anak-anak Tuhan untuk boleh memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka boleh terjangkau dan mereka boleh mendengarkan Injil, dan mereka boleh percaya bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau sambut dan sempurnakan doa ini, walaupun kami bukan manusia yang sempurna, tapi Engkau yang sempurna. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PMK. Kepada Kak Roy dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari MC. Ya, terima kasih kakak-kakak dan teman-teman anggota PMK yang
boleh hadir dalam ibadah persekutuan besar kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah sempatkan juga untuk join di ibadah persekutuan besar hari ini. Dan juga terima kasih kepada pembicara kita pada hari ini, Pak Pendeta Dr. Simon Karigan MTH, yang telah membawakan sharing firman kali ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap aspek pelayanan dan setiap aspek kehidupannya Pak Pendeta. Dan juga terima kasih kepada teman-teman pelayan yang sudah berdiri untuk menjadi pelayan di ibadah persekutuan besar hari ini, di mana ada MC Frin dari Kedokteran Hewan 2021, operator ada Meli dari Kedokteran Hewan 2021, dan pemerhati ada Lins dan Gio dari FKG 2022. Jadi terima kasih kepada segenap teman-teman yang sudah mengambil bagian pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap aspek kehidupannya. Selanjutnya saya akan membacakan warta PMK. Jadi warta PMK untuk 21 Januari 2023, untuk yang pertama, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan bahan PA, silakan menghubungi Komisi KKPI. Dalam hal ini ada Puput dari Kedokteran Hewan 2020 sebagai koor, dan anggotanya ada Penny dari Pesika 2021. Untuk selanjutnya dari Komisi Doa, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memiliki pergumulan dan rindu didukung dalam doa, silakan untuk menghubungi Komisi Doa. Dalam hal ini ada Indriani dari PSIK 2020 sebagai koor, dan anggotanya yakni ada Isa dari PSI Psikologi 2021. Untuk selanjutnya Komisi Pembinaan dan Pengembangan Skill, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan tenteran misalnya dalam persiapan menghadapi ujian, silakan menghubungi Komisi Skill. Dan juga ke depan akan Komisi Skill akan membuka training MC dan pemusik. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang berminat, diharapkan untuk mempersiapkan dirinya. Dan juga di sini bisa menghubungi Gilbert dari Kedokteran Hewan 2021 sebagai koor, dan anggotanya yakni Dom dari PDU 2021. Untuk selanjutnya di sini ada Komisi Humas dan Pemerhati. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memerlukan bahan kuliah dan bantuan dari persekutuannya kita, atau memiliki informasi anggota PMK yang sakit, wisuda ataupun berduka, silakan untuk menghubungi Komisi Humas dan Pemerhati. Dalam hal ini ada Kesia dari Fisioterapi 2020 sebagai koor, dan anggotanya yakni Albert dari FKG 2021. Untuk selanjutnya Komisi Nafiri, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang punya hobi menulis, membuat puisi, menggambar, cerita, menciptakan lagu, menyanyi, ataupun video rohani kreasi sendiri, dan rindu untuk membagikannya, silakan untuk menghubungi Komisi Nafiri. Dalam hal ini ada Grace dari PSIK 2021 sebagai koor, dan anggotanya ada Angela dari PSIK 2021. Untuk selanjutnya Komisi Persekutuan Besar atau Komisi PB, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang memiliki kerinduan untuk menjadi pelayan dan memiliki rumah di Makassar yang rindu untuk digunakan pada ibadah PB selanjutnya, silakan untuk menghubungi Komisi PB. Dalam hal ini ada Anggi dari PSIK 2020 sebagai koor, dan anggotanya ada Stephen dari FKG 2021 dan April dari Psikologi 2021. Selanjutnya sekretaris, jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin meminjam koleksi buku rohani ataupun inventaris PMK lainnya, silakan untuk menghubungi sekretaris. Dalam hal ini ada Clarissa dari Fisioterapi 2020. Untuk selanjutnya ada bendahara, jadi untuk mendukung pelayanan di persekutuan dalam mendanai setiap kegiatan-kegiatan dan kebutuhan di persekutuan, ada iuran sebesar 5.000 per bulan. Jadi untuk teman-teman yang ingin membayar iuran, silakan untuk menghubungi PJ iuran ataupun bendahara. Dalam hal ini ada Rizky Sri Elang dari PDU 2020. Dan informasi tambahan, jadi untuk saat ini PMK FK Yunas membuka open jasa pembayaran UKT. Jadi bagi kakak-kakak dan teman-teman yang berminat, silakan bisa menghubungi bendahara. Dalam hal ini ada Rizky Sri Elang. Kemudian untuk informasi tambahan selanjutnya, ke depan akan ada persiapan PKK
3 di tanggal 23 Januari 2023 dan persiapan PKK 4 di tanggal 4 Februari 2023 dan juga untuk ibadah persekutuan besar selanjutnya di tanggal 11 Februari 2023. Lupa juga saya ucapkan selamat ulang tahun bagi kakak-kakak dan teman-teman yang berulang tahun pada mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 21 Januari hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap tugas dan pelayanannya dan selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin hanya itu warta PMK yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Menjalani hidup sebagai seorang mahasiswa medis dan orang percaya tentunya memiliki banyak tantangan. Terkadang kita merasa terbebani oleh kebiasaan buruk yang kita miliki. Namun, dengan adanya strategi hidup yang didasarkan atas iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dapat membuat kita mampu untuk menjalankan hidup dengan lebih baik. Dengan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan, kita bisa paham bahwa Kristus merupakan sumber dari segala perkara yang kita punya. Oleh karena itu, mari kita bangkit menyatakan kemuliaan bahwa hanya di dalam Kristus kita boleh beroleh keselamatan, dan hanya Dialah Raja segala Raja. Menutup ibadah pada sore hari ini, dengan penuh sukacita, kita menyanyikan pujian Ku Kan Bangkit. Kita semua ini pilihan Allah, menyatakan jalannya, untuk mengerti sekarang, untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat amanah. Mari kita semua umat pilihan Allah, menyatakan jalannya, untuk menjadi firman-Nya sekarang waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bantu nyatakan kemuliaan, bukan bantu nyatakan kebesaran, untuk setiap nafas bertanya, semua sudah mengatur. Yesus Kristus Dia lakukan dari segala raja. Mari umat pilihan Tuhan, kita mendengarkan panggilannya untuk mengenal firman Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal bersama, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menjadi firman-Nya sekarang. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menjadi firman-Nya sekarang. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bantu nyatakan kemuliaan, bukan bantu
Diminta kesediaan Bapak Pendeta Dr. Simon Tarigan SPTH TMTH untuk menutup ibadah kita dalam doa. Saudara, firman Tuhan telah sampai kepada kita semua. Milikilah tujuan hidup, milikilah strategi hidup yang benar, dan raihlah mimpi-mimpimu bersama dengan Tuhan, dan carilah terus kehendak-Nya, dan selaraskanlah tujuan hidupmu dengan tujuan Allah dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat sore. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah datang memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di sore hari ini.